Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perkembangan Peserta Didik kelas 2 CPBI akan menjelaskan materi unit 3, yaitu perkembangan dan pertumbuhan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan individu antara lain 1. Keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umumnya dibawa oleh gen. Beberapa penyakit juga bisa diturunkan dari orang tua. 2. Jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Ketiga, hormon. Faktor internal alami lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, sebagai fungsi tubuh bisa terhambat fungsinya yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Dan bukan hanya itu saja, hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Yang keempat adalah nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses ini. Sebaiknya makanan berlebih dan nutrisi tak seimbang bisa berujung munculnya masalah kesehatan. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan memiliki tumbuh kembang dengan baik. Peran pentingnya lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun sehingga bisa melawan kuman dengan optimal. Pendidikan. Pendidikan baik sekolah maupun keluarga sangat penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial lainnya. Hal ini juga berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Proses ini juga akan membimbing kedewasaan anak menjadi lebih baik. Lingkungan. Lingkungan juga dianggap sebagai peran penting atau faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan ini amat luas, dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan nutrisi, hingga geografis. Peran polusi dan aspek lingkungan buatan manusia tak bisa dianggap remeh. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula. Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan individu. 1. Perubahan ukuran. A. Berat. Pada bayi yang baru lahir, beratnya hanya mencapai 3 kg. Dan setelah menginjak usia 6 bulan, bayi mencapai 8-9 kg. B. Panjang. Bayi baru lahir, panjangnya sekitar 50 cm. Dan setelah 1 tahun, panjangnya dapat mencapai 60 cm. 2. Perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan lainnya. B. Perbandingan antara yang tidak real. C. Dalam perkembangan sosial, dari awal mulanya bermain hanya sendirian hingga memiliki teman di lingkungan lainnya. 3. Perubahan untuk mengganti hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar batu atau timus pada dada yang setelah beranjak dewasa akan mengalami penyusutan atau akan menghilang dengan sendirinya. B. Bahasa bayi yang kurang jelas setelah dewasa
apapun yang diucapkan akan menjadi jelas. 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal baru. A. Ketika bayi baru lahir, belum memiliki gigi, namun akan mengalami perubahan dengan tumbuhnya hingga setelah dewasa, dan itu akan menambah gigi. B. Menjelang dewasa akan tumbuh rambut-rambut halus pada bagian-bagian tertentu pada tubuh. C. Pada mental akan terjadi perbendaharaan bahasa dan kata. D. Berbagai pengetahuan diperoleh dari lingkungan pendidikan formal. E. Nilai dan norma moral akan semakin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zarohad dari kelas 2C PBI. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Di antara beberapa berikut ini yang merupakan aspek pertumbuhan. 1. Pertumbuhan fisik. Sebelum lahir, seorang bayi akan mengalami pertumbuhan dari embrio menjadi janin di dalam rahim ibunya. Masa sebelum lahir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan usia yang sangat kompleks karena awal terbentuknya organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan manusia setelah lahir adalah proses lanjutan dari pertumbuhan manusia sebelum lahir hingga dewasa, dan ditandai dengan 4 periode pertumbuhan utama, 2 periode pertumbuhan cepat, dan 2 periode pertumbuhan lama. Aspek berikutnya yaitu intelektual. Intelektual daya pikir akan berkembang dan sejalan perubahan saraf pusat otaknya. Maka dari itu kemampuan intelektual lazim disebut dengan kemampuan berpikir. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan ini. Tentang intelektual ini ditunjukkan pada perilakunya dengan adanya tindakan menolak dan memilih. Emosi adalah gejala perasaan yang ditandai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah atau bahagia. Sosial, saat bayi manusia membutuhkan asuhan orang lain, yaitu ibunya atau ayahnya atau anggota keluarga lainnya, dan kemudian setelah dewasa ia akan mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Bahasa. Fungsi bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Tangis atau tertawa pada saat lahiran merupakan bagian pertama kali bayi berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya pada usia 6 sampai 9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu atau dua kata, dan kemudian seterusnya hingga anak itu mampu menyusun kata-kata. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat tumbuh dengan baik. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar mengajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketika bayi, nilai, sikap, dan moral tidak terlalu dipersoalkan, tetapi ketika dewasa sangat perlu dapat perhatian agar mampu menciptakan sikap yang positif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Biasanya remaja itu mengalami yang pertama, kegelisahan. Keadaan yang tidak tenang menguasai ciri remaja. Mereka mempunyai banyak keinginan yang tidak dapat selalu dipenuhi. 2. Pertentangan. Pertentangan yang terjadi dalam diri juga menimbulkan kebingungan baik bagi mereka maupun orang lain. Pertentangan juga menimbulkan keinginan untuk lepas dari orang tua seperti dalam segi ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu keinginan besar untuk mencoba segala hal yang baru. Yang keempat yaitu keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya
melibatkan diri dalam kegiatan kepramukaan atau himapala atau himpunan pecinta alam. Menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja biasanya melibatkan prestasi dan tangga karir. Dan yang terakhir yaitu aktivitas kelompok. Kebanyakan remaja menemukan jalan dari masalah-masalahnya itu dengan berkumpul melakukan kegiatan bersama seperti menjelajah bersama. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku hidup sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Hafigus berkata, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari dan dikuasai oleh setiap remaja. Menurut Hawksworth, tugas-tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan dewasa lainnya. 5. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. 6. Memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. 7. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. 9. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 10. Memperoleh peringkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. 11. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.